Halo, Auto Family, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Bambang Haryanto, Kepala BGL Auto 2000 Bogor Siliwangi. Saya harapkan Anda tetap sehat dan tetap di rumah. Hari ini saya akan menemani Anda 30 menit aja sih, nggak lama-lama. Kalau kelamaan, nanti saya nggak kerja nih. Jadi hari ini saya mau ngajak Auto Family semua untuk mengupas tentang kelistrikan kendaraan Toyota Calya. Ya. Dan kebetulan hari ini juga saya akan ditemani oleh Ketua Komunitas Toyota Calya Indonesia, Om Tony. Ya mungkin nanti beberapa menit ke depan ya bro ya, kita akan bergabung dengan Om Tony. Tapi sambil menunggu Om Tony, saya mau sedikit bercerita tentang kendaraan Toyota, terutama Toyota Calya, ya Auto Family semua. Toyota Calya ini salah satu kendaraan yang pemiliknya luar biasa banyak. Jadi saya di Bogor Siliwangi ini punya pelanggan Toyota Calya sangat banyak sekali, dan terutama untuk yang di komunitas Toyota Calya rutin untuk melakukan servis berkala di Auto 2000 Bogor Siliwangi. Untuk itu maka hari ini saya mau coba mengajak Auto Family semua untuk sama-sama kita lihat kendaraan Toyota Calya di area mesinnya lah ya. Dan ini sebenarnya berlaku umum sih. Untuk mobil-mobil yang lain juga bisa kita lakukan yang sama untuk pemilik semua. Ya hari ini kita mau coba bahas tentang kelistrikan kendaraan Toyota Calya. Nah, ini kalau kita lihat komponennya banyak banget nih. Tapi ya hari ini kita bahas untuk baterai dan alternator saja ya. Auto Family ya. Baterai atau akumulator atau aki yang biasanya kita sebut ya, itu merupakan sumber energi di kendaraan. Ini kebayang nih Auto Family, mewah mobilnya, keren kayak Calya begini, tiba-tiba nggak kuat starter. Kira-kira seperti apa? Tentunya sangat memalukan ya. Jadi oleh karena itu sebelum sampai muncul itu, saya mau kasih tips-tipsnya nih. Untuk di Toyota Calya sebenarnya cara perawatan aki ini nggak susah. Lagi ini kan masih menggunakan baterai yang lazim digunakan di kendaraan yang lain ya. Ini menggunakan baterai atau aki kering, aki basah ya, di mana kita harus melakukan perawatan yang sederhana seperti ya ngecek elektrolit baterai. Ya, ini bisa kelihatan nih Auto Family nih. Jadi kalau ngecek aki itu sebetulnya setiap orang bisa nih. Ya. Tapi kalau Auto Family merasa repot sebetulnya sih, ya nggak usah repot-repot lah. Hubungi Auto 2000 Bogor Siliwangi aja. Ya, mereka mau servis. Auto 2000 Bogor Siliwangi ini KTCI untuk Bogor dan Depok sekitarnya boleh. Kalau untuk servis ya datangnya ke Auto 2000 Bogor Siliwangi. Jadi tadi kita kembali lagi untuk aki. Yang paling utama kita lihat di elektrolitnya dulu. Karena kalau untuk aki basah, kalau elektrolitnya atau air akinya sampai kering, ya ini sih wassalam deh. Udah pasti tuh mobil hanya ngitung waktu, mogok di tengah jalan. Nah jadi sebelum itu muncul, ya pastikan periksa. Periksa boleh dari visualisasi di dindingnya, kelihatan kok, tinggal digoyang aja. Kalau yang cukup dia posisi antara posisi paling bawah dan paling atas. Ini ada lower dan uppernya, jadi tengah-tengahnya udah cukup. Ya, kalau mau yakinkan, bisa dibuka tutupnya, ya bisa kelihatan juga secara visual jumlah air akinya. Nah ini kita bisa isi kalau untuk penambahan pakai air aki ya. Jadi cairan aki itu ada dua nih Auto Family. Ada air aki sendiri, ada aki zir. Ya kalau aki zir itu asam sulfat ya, H2SO4, sehingga itu hanya diisikan untuk aki-aki baru dikuras atau penggantian aki baru, itu baru menggunakan aki zir. Kalau untuk aki yang sudah lama atau buat perawatan cukup tambahkan dengan air aki saja ya. Yang kedua untuk perawatan di aki juga kita harus perhatikan terminalnya nih Auto Family. Ya, ini kalau yang tutup merah ini yang dikasih pengaman ini ya, ini terminal positifnya ya. Yang terminal positif, ini terminal negatif. Nah, ini biasanya kalau kurang perawatan ini ada korosif nih. Banyak warna-warna putih. Nah, itu perawatannya kalau untuk di rumah Auto Family siram aja pakai air panas lah. Ini ngomong-ngomong Om Tony udah bisa join belum tuh? Belum ya? Nah, kalau belum sambil nunggu, ini kita lanjutin lagi ke sistem pengisiannya nih.
di sistem pengisian. Jadi aki ini ibaratnya penampung, ini baknya lah ya. Baknya, nah bak itu setiap mobil dipakai kan seolah-olah ibaratnya air dipakai. Kalau nggak diisi-isi, habis. Kalau habis, ya sudah nggak bisa lakukan aktivitas apa-apa nih mobil. Supaya terus beraktivitas, maka ada sistem pengisian, salah satunya alternator. Alternator itu menghasilkan arus listrik yang nantinya disuplai ke baterai atau ke aki dan disimpan, dan itu nanti akan didistribusikan ke bagian kelistrikan mobil yang lainnya. Nah, pada saat mobil itu hidup, ya ini aki terisi terus oleh alternator nih, diisi terus, sehingga ya aki itu tegangan atau arusnya selalu terjaga dalam kondisi penuh sesuai dengan hal yang dibutuhkan. Oke. Lanjut, mungkin kalau kita ngomong bagian-bagian dari komponen kelistrikan lainnya, ini rangkaian-rangkaian kabel nih. Saya sering ditanya oleh pelanggan. Ini kalau kita cuci di luar, boleh nggak sih disiram air? Nah ini kan menjadi pertanyaan tuh. Bahaya nggak? Ya jawabannya sebetulnya begini. Kalau secara rangkaian dengan teknologi ada sekarang ini, semua rangkaian-rangkaian kelistrikan yang ada di Toyota, mungkin boleh di zoom nih kawan nih. Nah, ini sudah ada pengaman-pengaman ya di kabelnya, sehingga sebenarnya relatif aman. Tapi kalau untuk pembersihannya dengan di steam, dengan bertekanan, ada potensi air masuk, sehingga kalau untuk pemilik cuci mobilnya, ya jangan lupa disemprotin pakai angin satu persatu, sehingga tidak ada tersisa sedikit pun air di dalam rangkaian kabel tadi. Karena kalau ada air kan penghantar listrik, terjadi konslet. Kalau konslet, ya problem pasti di bagian mesinnya atau bagian kelistrikan mobil lainnya, gitu. Nah ini paling itu tuh di awal tuh. Apalagi ya kira-kira ya, yang belakangan ini sering muncul itu mobil jarang dipakai. Karena kemana PSBB kan, auto family tertib semua di rumah, kerja dari rumah, mobilnya nggak kerja, diem aja karena nggak dipakai. Auto family kadang-kadang males juga, udah biarin gitu, kadang-kadang gitu kan. Akhirnya banyak pendatang-pendatang yang menghuni nih ruang mesin. Ya berapa kali saya dapati mobilnya jarang dipakai, jadi sarang tikus. Nah ini kan juga problem. Pada saat tikus mulai bersarang di bagian mesin ini, itu ada potensi yang udah sih ini kabel-kabelnya digigit gitu. Nah, jadi untuk auto family ya teman-teman komunitas, umumnya pengguna kendaraan Toyota, kalaupun mobil tidak dipakai, dipanasi perlu. Karena aki sendiri dia akan ada proses pengeluaran tegangan sendiri. Satu ketika nggak dipakai jangka panjang, mobil nggak dihidupin, ini juga akan bikin akinya lama-lama soak. Tegangan di arus listrik yang ada di baterainya lama-lama berkurang. Sehingga paling tidak ya 2 hari sekali sih dihidupin dong. 2 hari sekali lah family. Atau kalau memang aktivitasnya belum normal, ya sowan lah ke Auto 2000 Bogor Siliwangi. Kita ngopi-ngopi di ruang tunggu, tapi sambil servis mobilnya. Mobil walaupun nggak dipakai, kalau sudah 6 bulan Auto family tetap diservis ya. Jangan lupa tuh. Karena kadang-kala selalu kita mengacunya servis itu ke jarak tempuh. Taunya servis setiap 10.000 km. Padahal kalau mobil jarang dipakai, 10.000 itu karena saya dapati 3 tahun aja mobil belum capai 10.000 km. Karena memang jarang dipakai sekali. Tapi kalau untuk sekarang ini, ya saya hanya menghimbau dan mengingatkan ke Auto family bahwa perawatan kendaraan Toyota ini dilakukan setiap 6 bulan sekali. Termasuk salah satunya adalah pemeriksaan aki nih. Sehingga kalau Auto family melakukan servis rutin, sudah dapat dipastikan bahwa Anda berkendara dengan nyaman. Kalau udah dapat mobil yang handal, dirawat dengan baik, pasti Anda akan nyaman untuk menggunakan kendaraan tersebut. Bukan hanya nyaman, tapi aman. Ya, sehingga ya hal-hal mungkin yang kita anggap sepele hanya aki,
air aki, ya kebersihan, ruang kabin dan lain-lain. Itu juga nantinya akan mempengaruhi tingkat keamanan dan kenyamanan auto family semua. Oke, rasanya itu sebagai pembuka ya. Ini komunikasi saya dengan teman-teman di KTTI. Untuk Om Tony barangkali sudah bisa join, Om Tony? Belum ya kelihatannya ya? Belum. Oke. Jadi auto family sambil menunggu Om Tony, ya sebab Om Tony ini nanti kita bisa tanyakan, beliau ini punya membernya udah seluruh Indonesia nih. Udah seluruh Indonesia. Dan pastinya punya pengalaman-pengalaman menggunakan kendaraan Toyota yang bisa nanti di-sharingkan. Atau bisa juga ada pertanyaan yang ini disampaikan, mungkin diwakilkan oleh Om Tony. Atau kalau teman-teman auto family semua mau memberikan pertanyaan atau mau diskusi atau mau sharing, bisa ditulis di komennya lah ya. Hari ini saya sebetulnya ingin banyak sih kita mengupas yang ada di kendaraan ini, tapi ya kalau semua kita kupas, sesi pertemuan ini cuma 1 kali. Ya barangkali sekarang saya dikasih kesempatan untuk mengupas baterai dan sistem pengisiannya. Satu ketika, ya bro ya, dikasih lagi Betul. untuk sesi berikutnya pembahasan yang lainnya lagi. Siap. Biar sering-sering ketemu sama auto family, wajah saya familiar, jadi sambil dikenalin mungkin bisa ya dikasih lihat. Ini bengkel Auto 2000 Bogor Siliwangi, tempat biasanya auto family melakukan perawatan kendaraan Toyota. Ya. Jadi ini kondisinya lagi cukup padat karena kemarin habis PSBB, auto family banyak di rumah sehingga sekarang sudah mulai new normal ya. Ya, kita bikin undangan-undangan juga lah. Kita mulai menghubungi auto family pengguna Toyota untuk mengingatkan bahwa mobilnya udah waktunya servis. Sehingga ya sekarang ini memang sudah mulai padat. Sehingga auto family sebetulnya begini. Auto family tetap di rumah aja sih menurut saya sekarang. Kalau untuk yang nggak penting-penting banget, nggak usah kemana-mana deh, tetap di rumah. Kita itu punya layanan Toyota Home Service. Cukup telepon, kita datang. Ya. Atau bisa booking service melalui di Jirum, atau bisa menghubungi ke kita ke nomor 1500898. Anda telepon, kita akan siapkan teknisi datang ke rumah. Di Auto 2000 Bogor Siliwangi ini saya punya 5 armada Toyota Home Service yang siap melayani Bogor area, Kota Madya, Kabupaten. Dan di Bogor ini memang ada beberapa cabang atau dealer Toyota. Namun Auto 2000 Bogor Siliwangi adalah cabang yang tertua, cabang yang menjadi cikal bakalnya dealer Toyota yang ada di Bogor area. Sehingga pilihan yang paling tepat adalah ke Auto 2000 Bogor Siliwangi. Nah, mungkin sambil menunggu juga Om Tony bergabung, saya yakin teman-teman KTTI, Om dan Tante sudah ada yang bergabung. Saya say hello dulu ya, yang sudah pernah berjumpa teman-teman KTCI untuk chapter Bogor dan Depok, ya kita kembali berjumpa lagi ya. Kapan waktu kita atur untuk ketemuan secara tatap muka. Kita tunggu untuk kopdarnya ya, kopdarnya di Auto 2000 Bogor Siliwangi. Dan saya ingetin juga tuh untuk teman-teman yang belum servis berkala, segera datang, daftarkan, dan langsung ke saya boleh. Karena teman-teman KTCI udah punya nomor telepon saya tuh. Jadi boleh, kalau nomor telepon gua boleh di-share di sini nggak bro? Nanti aja. Oh nanti aja. Iya ya. Jadi karena banyak yang DM gimana nanti, Pak? Iya, nanti repot ya. Jadi paling tidak ya nanti Om Tony aja yang share ke teman-teman KTCI, supaya Om dan Tantenya bisa bergabung ke sini, bisa berjumpa langsung dengan saya. Apa lagi ya? Kita ngomongin sekelumit untuk elektrika sudah. Servis berkala sih sebetulnya. Servis berkala ini yang sebetulnya menjadi modal awal untuk mendapatkan kenyamanan dari auto family dalam menggunakan kendaraan Toyota. Kenapa? Karena kalau kita mengabaikan perawatan berkala auto family, ini kita nggak dapatin nih kondisi mesin. Coba ditolong kita tunjukin mesin. Nah, nggak dapatin nih mesin yang sebening ini.
Karena untuk perawatan yang sampai mobil bisa bening begini nih mesinnya, ya hanya ada di bengkel resmi, terutama di Auto 2000 Bogor Siliwangi. Jadi enak, nyaman kalau kita ngelihat mobil kondisinya bersih, bening, ya. Kemudian ya siap pakai. Jadi setiap 6 bulan sekali saya himbau Auto Family, lakukanlah perawatan berkala kendaraan Toyota Calya-nya ke Auto 2000 Bogor Siliwangi. Baik Anda bisa gunakan layanan Auto 2000 Home Service maupun layanan ke bengkel. Dalam perawatan servis berkala itu memang itemnya cukup banyak di yang kita lakukan Auto Family. Di area mesin itu hampir setiap 10.000 km sekali atau setiap 6 bulan. Ngomong-ngomong, informasinya Om Tony udah join ya? Om Tony, halo. Halo Om Bambang, tes. Ya, siap Om Tony. Sudah mulai terdengar suara Om. Gimana? Terdengar jelas Om, jelas. Udah jelas, oke. Om, ada pertanyaan-pertanyaan dari Om dari komunitas KTCI ke Om Tony yang dititipkan barangkali? Tadi udah beberapa yang saya bacain situ, iya. saya pertanyaan. siap, sorry. Ada trouble sedikit, Pak Bambang. Siap. Gimana Om? Oke, sebelumnya selamat siang Auto Family. Perkenalkan saya Tony, Ketua Umum KTCI. Begini Pak Bambang, ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman KTCI untuk masalah kelistrikan ini. Ya. Yang pertama itu mungkin berhubungan dengan daya tegangan ini, Pak Bambang, daya tegangan mobil lemah itu kira-kira apa masalahnya ya? Daya tegang apa tadi? Daya tegangan mobil tuh lemah gitu. Oh, mungkin masalah kelistrikannya kali ya. Oh iya. Masalahnya di mana tuh kira-kira? Untuk tegangan lemah kan sumber utama power di mobil itu tadi sempat saya kupas di awal Om. Itu sumbernya aki, baterai. Ya pasti kalau akinya itu sebagai sumber tegangannya sudah mulai lemah, pasti dampaknya ke semuanya lemah. Baik ke lampu-lampu, baik ke mesin, dan lain-lain pasti lemah. Nah, utamanya berarti adalah di aki atau baterainya tadi. Nah, penyebabnya lemah ya banyak. Tadi salah satunya misalnya karena kemarin kita 2 bulan PSBB di rumah, mobil nggak pernah dihidupin, sehingga terjadi proses pengeluaran tegangan atau arus listrik secara sendiri di baterai. Nah, lama-lama akinya kosong, nggak ada tegangan, yaitu yang membuat. Nah, gitu. Yang kedua, beban baterai yang berlebih juga itu akan membuat ya usia baterai menjadi lebih pendek. Ya, karena banyak juga teman-teman di komunitas yang pakai tambahan aksesoris macam-macam lah, ya. Sehingga beban aki ini menjadi lebih berat. Nah, sebenarnya ini bisa diimbangin kalau saja penggunaan aksesoris tersebut dalam kondisi mesin hidup. Seringkali yang kita keliru itu kita menggunakan aksesoris lainnya yang ada di mobil, ya. Audio misalnya, kita hidupin kondisi mesin mati. Kalau kondisi mesin mati kan Om, tegangan atau arus yang di baterai itu akan terhisap keluar, ya. Cuma nggak ada yang supply lagi. Nah, sementara kalau idealnya itu boleh kita hidupin aksesoris mobil, audio dan lain-lain, tapi mesinnya dalam kondisi hidup. Sehingga saat tegangan atau arus dari baterai itu keluar untuk menghidupkan audio, akan keisi lagi dengan alternator. Paling itu sih Om. Siap. Namanya ya baterai yang harus di maintain, yang dirawat supaya suplai tegangan ke semua komponen mesin kelistrikannya itu stabil. Gitu sih Om. Oke. Gimana Om Tony? Ya, ini ada satu lagi nih. Ada satu lagi siap. Pak Bambang nih. Mungkin yang tadi masalah tegangan arus listrik itu di mobil sudah cukup jelas ya buat teman-teman. Ada satu lagi nih Om. Ya, siap. Mengenai masalah kelistrikan ini. Adakah kemungkinan masalah kelistrikan di mobil itu bisa mempengaruhi sistem injeksi Om? Oh, ya pasti, karena kalau power sudah masalah, pasti dampaknya ya kemana-mana tadi saya sampaikan. Karena mobil di Calya ini kan sudah menggunakan ya sistem injeksi, sudah dikontrol oleh electronic control unitnya. Kalau tegangannya drop, arusnya berkurang, sudah pasti buat mengkonkan injektor ya sudah nggak sanggup.
Ya, barangkali jangankan ke injektor, buat menghidupkan starter awal aja udah nggak sanggup gitu ya. Jadi pasti dampaknya ke sana. Nah, sementara di komponen mesin ini kan banyak sensor-sensornya dan semuanya itu butuh tegangan supply dari baterai itu. Pasti dampaknya bukan hanya ke injeksi, tapi ke semua sistem kelistrikan yang ada di mobil. Jadi memang ya satu katanya Om, dihimbau teman-teman KTCI jadi promosi nih. Lakukan servis berkala Om. Ya Om ya. Kan Om Tony kan rutin. Harus itu sih. Servis berkala. Harus kan? Siap, Pak. Jadi malu sama stiker, Pak. Gimana Om? Malu sama stikernya di mobil itu. Kalau nggak pernah diservis mobilnya. Betul sekali Om. Jadi kalau sampai ada KTCI mau ke tengah jalan, aduh, itu nggak enak juga Om. Malu sama stiker ya. Betul, Pak. Ya, jadi saya pikir Om, kalau kita tetap menghimbau lakukan servis berkala setiap 6 bulan sekali. Apalagi buat KTCI, Om Tony tahu lah, selalu kasih harga spesial dari Auto 2000. Khususnya Auto 2000 ini kasih harga khusus untuk perawatan kendaraan Toyota Calya. Terus gimana Om? Thank you Pak Bambang. Terdekat ini chapter Bogor dan Depok itu mau kopdar loh sama kita. Betul. Kalau nggak salah di hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Makanya Sabtunya itu Sabtu kapan? Nanti kita diskusikan lagi. Sabtu besok. Ya, siap. Nah, iyalah. Kapan waktu kita ketemu lagi nih Om Tony? Siap Pak Bambang. Ini masih di kantor nih ya? Ya, tadi sebentar pulang ke mes nih. Terima kasih loh Om. Mau nyempatkan waktunya bergabung sama kita nih. Ya sebetulnya kita masih hello aja lah ke Auto Family, ke Om Tante di komunitas KTCI, sehingga saya pikir ke depan kalau udah semakin dekat itu kesulitan-kesulitan di teman-teman KTCI bisa kita bantu. Jadi teman-teman yang bergabung di komunitas itu banyak manfaatnya Om ya. Ada kesulitan-kesulitan jalan, ada yang nggak paham, tanyain, catat nomor handphone saya, dibagikan aja Om ke teman-teman KTCI. Oh siap Pak, pasti. Insya Allah kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, by WA kah, by telepon kita bisa bantu lah. Gitu. Ya kan kebenaran ada member kita juga di sana kan. Ya, betul. Pak Bambang ada member kita itu. Benar. Jadi memang berapa cabang Auto 2000 yang ya saya pernah ditugaskan, selalu ada member KTCI-nya tuh. Iya. Mantap. Baik teman-teman di marketing maupun teman-teman di bengkel. Gitu. Karena Calya ini kan mobil idaman buat kita. Jadi hampir setiap cabang itu karyawannya punya. Nah, jadi kalau ada Om Ikhwan itu saya kasih bocoran. Dia pakai Calya tuh. Dia harus kasih nomor ID tuh. Nomor ID-nya belum dapat. Jadi berapa belum dapat. Spesial ntar. Spesial ya. Ntar. Ya, jadi gitu Om. Ya, tetap sehat Om. Oke, Pak Bambang. Tetap sehat. Siap. Ya, Om Tony, terima kasih ya telah bersama kita. Tadi saya udah awali jam 12-an, lebih kurang ya 30 menitan kita bersama dengan Auto Family ya, mengupas sedikit lah tentang kelistrikan yang ada di Toyota Calya. Semoga bermanfaat ya. Kami doakan kepada semua komunitas Toyota, khususnya KTCI dan semua pengguna Toyota ya, Auto Family tetap sehat, tetap fit terus, semangat, dan kita positif bahwa kondisi semakin membaik ke depan. Dan mungkin saya akan akhiri saja perjumpaan kita kali ini Om ya. Sampai jumpa lagi. Salam untuk teman-teman KTCI dan Auto Family. Saya akhiri. Terima kasih perjumpaannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Bambang. Terima kasih Auto 2000. Siap.